B. Berimba Kareba. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini bersama saya, Angel Risma. Sejumlah berita menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi menangkap 8 warga karena terlibat bentrok. Tingginya kasus stunting di Kabupaten Buol mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Puluhan warga Poso Pesisir mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Kepolisian Resort Morowali Utara menangkap 8 warga yang terlibat dalam bentrok yang melibatkan warga Desa Keuno dan Desa Bimor Jaya, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara. Ke-8 warga tersebut bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka beserta barang bukti. Dari 8 tersangka, 1 orang tidak ditahan karena masih berusia 17 tahun. Adapun barang bukti yang disita antara lain 10 batu, 3 batang bambu, dan 4 potong kayu. Barang bukti tersebut digunakan para tersangka saat terlibat bentrok yang melukai 4 warga di Desa Mohoni, Kecamatan Petasia Timur 11 Juli lalu. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Morowali Utara menyampaikan jika pihaknya terus melakukan pengembangan dan penyelidikan kasus bentrok antar warga tersebut. Tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Tentunya akan kami kembangkan lagi sehingga kemungkinan ke depan tersangka akan bertambah karena anggota kami terus melakukan penyelidikan di lapangan sampai saat ini, dan ke depan setelah kami temukan bukti-bukti baru dan pengembangan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa ini akan kami lakukan penetapan tersangka lagi. Para tersangka kini ditahan di Mapolres Morowali Utara untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Mereka dikenakan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman selama 5 tahun penjara. Bentrok antar warga terjadi di Desa Mohoni, Kecamatan Petasia Timur 19 Juli 2025. Bentrokan yang melukai 4 warga ini diduga dipicu pengaruh minuman keras usai acara tradisi Padungku. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali Utara. Kasus stunting di Kabupaten Buol masih cukup tinggi. Bahkan pada tahun 2024, kasus stunting di daerah yang berbatasan dengan Provinsi Gorontalo ini menjadi yang tertinggi di Sulawesi Tengah. Hingga Juli 2025, angka stunting di Kabupaten Buol tercatat sebanyak 982 kasus. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Buol menyebutkan kasus stunting tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 4.114 kasus. Tingginya kasus stunting tersebut cukup memprihatinkan. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Buol kini gencar melakukan penanganan kasus stunting. Salah satunya melalui program gerakan intervensi basuh stunting. Sasarannya terutama wilayah yang banyak ditemukan kasus stunting. Seperti yang dilakukan Bapeda Kabupaten Buol dengan menjadi bapak asuh dan melakukan intervensi di 2 desa yang banyak ditemukan kasus stunting, yakni Desa Kantanan dan Desa Negeri Lama, Kecamatan Bokat. Mereka menyambangi rumah warga yang terdapat balita stunting. Di Desa Negeri Lama ada 3 sasaran balita stunting yang kita akan intervensi ke depannya, bukan cuma saat ini saja. Selanjutnya sumber dana untuk kegiatan ini keseluruhan dari sumbangan seluruh pegawai dan ibu-ibu Dharma Wanita Bapeda Litbang. Jadi tidak sama sekali menggunakan uang APBD, ini sumbangan secara sukarela dan ikhlas
dalam rangka berbagi untuk penanganan stunting di Kabupaten Buol. Program Bapeda Litbang Kabupaten Buol ini mendapat respon positif dari masyarakat. Apalagi mereka mendapatkan bantuan makanan untuk perbaikan gizi anak balita. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapeda Kabupaten Buol karena sudah membantu anak saya stunting. Alhamdulillah bantuan ini sangat bermanfaat bagi anak saya. Selain program konvergensi untuk mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Buol dilakukan melalui penguatan peran posyandu serta pemberian makanan tambahan kepada balita. Muhammad Syamanto melaporkan dari Buol. Setelah 7 tahun berkantor di lokasi darurat akibat gempa dan tsunami tahun 2018, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah akhirnya memiliki kantor baru. Gedung yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Palu ini resmi difungsikan setelah diresmikan Kepala BNN RI Komjen Pol Martinus Hukom Selasa pagi. Pembangunan gedung ini dimulai tahun 2024 dengan dana sebesar 17,1 miliar rupiah bersumber dari pinjaman Bank Dunia melalui proyek pemulihan pasca bencana. Bangunan berdiri di atas lahan 2 hektar hibah dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan luas bangunan 1041 meter persegi, tahap pertama pembangunan telah meliputi ruang pelayanan utama dan pos penjagaan. Pembangunan tahap 2 akan dilanjutkan tahun ini melalui anggaran perubahan senilai lebih dari 2 miliar rupiah. Simbol pelayanan publik. Maka di samping terjadi di sini adalah penegakan hukum, ada juga pelayanan-pelayanan publik seperti program-program pencegahan yang bersifat kolaboratif, program-program rehabilitasi juga kolaboratif, dan pelayanan-pelayanan kesehatan lainnya yang menyangkut berhubungan dengan isu-isu narkotika di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kehadiran kantor baru ini dinilai strategis di tengah tingginya potensi penyalahgunaan narkoba di wilayah Sulteng, termasuk di kawasan industri seperti Morowali dan sekitarnya. Sulawesi Tengah sendiri masih menduduki posisi keempat penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Ya, jadi sekali lagi dengan adanya efisiensi tidak membuat kami merasa terhambat, tidak. Ya, justru ini memotivasi kami untuk lebih mengoptimalisasikan hubungan kerjasama dengan stakeholder terkait untuk melaksanakan tugas pokok, tugas fungsi dengan lebih baik lagi. BNN RI juga menekankan pentingnya pendekatan rehabilitas sebagai solusi jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Morowali bahkan telah menghibahkan bangunan tambahan untuk keperluan rehabilitas pecandu narkoba. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.